Sepintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan. Pasalnya selalu terjadi di sekeliling dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tahunnya laporan kekerasan semakin meningkat. Bahkan data Kementerian P3A RI menyebutkan pada tahun 2020 total kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat kekerasan seksual pada perempuan dan anak mencapai angka tertinggi pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada tahun yang sama, total kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Berdasarkan laporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, hingga bulan November ini terdapat 17.376 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut, angka kekerasan seksual masih mendominasi. Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, korban kekerasan pada tahun 2020 tercatat 273 kasus, dengan korban anak 193 orang dan korban perempuan 232 orang. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan melaksanakan workshop data kekerasan perempuan dan anak guna menyamakan persepsi terkait pencatatan laporan atau pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga ingin menyamakan persepsi dalam hal dalam membuat suatu laporan ataupun pencatatan terkait kasus-kasus perempuan dan anak, agar itu nanti dapat lebih jelas lagi terkait dengan bentuk kekerasannya seperti apa, jumlahnya dan juga pelakunya dan juga korbannya, dan juga termasuk layanan apa yang diberikan oleh korban tadi. Jadi di sini adalah untuk dapat memberikan pencatatan dan pelaporan, yaitu dengan adanya data kekerasan perempuan anak ini. Baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, ataupun juga lainnya. Jadi mayoritas di keluarga. Tadi berdasarkan data kebanyakan adalah banyak terjadi di lingkungan keluarga atau KDRT. Nah, KDRT bisa korbannya perempuan, bisa juga korbannya anak. Saat ini di Kalsel memiliki 4 OPT PPA yang sudah terbentuk sebagai tempat pelayanan dan penanganan kasus kekerasan, yakni Provinsi, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, dan Tabalong. Sedangkan kabupaten kota lainnya masih dalam proses pembentukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, Basnas Banjarmasin kembali menggelar rapat kerja unit pengumpul zakat bersama SKPD di lingkungan pemerintah kota dan lembaga lainnya untuk bersama berlomba dalam kebaikan membantu kemaslahatan umat. Sementara itu menjelang akhir tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kembali menyalurkan zakat dan hasil infak kupon kepada 900 duafa di Kota Banjarmasin. Rapat kerja unit pengumpul zakat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Sekota Banjarmasin digelar Basnas di Hotel Jelita belum lama tadi. Semuanya diingatkan kembali tentang Perda nomor 1 tahun 2014 dan Instruksi Wali Kota nomor 7 tahun 2019 tentang zakat agar terus optimal menggalangnya, baik di kalangan ASN, honorer, hingga pegawai badan usaha milik daerah. Selain itu, pihak Basnas Kota Banjarmasin juga mengharapkan dukungan UPZ dari TNI Polri untuk pengumpulan zakat, infak, dan sedekah guna bersama mengentaskan kemiskinan. Basnas hanya sifatnya memfasilitasi aja. Ya. Jadi diharapkan ke depannya itu semuanya nanti akan kita kayu baik-baik lah dalam rangkaian bagaimana zakat ini bujur-bujur berjalan, dan kita menjadi percontohan dari beberapa provinsi. Kemarin Kalimantan Timur sudah datang kepada kita belajar tentang OPZ ini. Jadi saya kira karena kita ini menjadi guru bubuhan provinsi lain, ya tentu kita akan semakin eksis persoalan OPZ ini. Banyak program lainnya yang terus digalakkan Basnas Banjarmasin dalam mengoptimalkan zakat, termasuk rencana berkunjung ke para muzaki potensial
agar mau menyalurkan sebagian hartanya lewat Badan Amil Zakat Nasional, sekaligus memberdayakan lagi gerakan sumbangan Rp2.000. Karena kupon 2.000 itu kami anggap suatu keberkahan bagi warga, dan itu sama sekali tidak memberatkan warga. 1 tahun 1 kakak Rp2.000. Itu kami anggap tidak. Di RT itu semua lapisan, mampu tidak mampu itu kita kasih sebagai kupon keberkahan. Nah itu pola-polanya ke depan akan kami benahi lagi. Mana masalah-masalahnya akan kami benahi lagi untuk permasalahan tersebut itu. Karena itu dianggap kami suatu pendapatan yang cukup besar bagi Basnas itu. Di kesempatan ini, para peserta rapat juga mendapat suntikan semangat dari Guru Ilham Humaidi untuk bersama berkhidmat membantu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan berbuah manis baik di dunia maupun akhirat. Apabila seseorang tidak dia keluarkan zakatnya, maka harta tersebut adalah sia-sia dan tidak membawa kepada keberkahan. Terus apa gunanya? Apa manfaatnya kita punya harta namun tidak berkah? Apa manfaat dan apa kebaikan bagi suatu harta yang dicabut terkikis di dalamnya kebaikan dan keberkahan? Dan terkikisnya kebaikan dan keberkahan tersebut terbagi dua. Ada terkikis keberkahan tersebut dari segi zahir dan ada terkikisnya keberkahan tersebut dari segi batin. Coba kita rasakan dalam kehidupan kita. Terkikisnya keberkahan dan kebaikan dalam suatu harta dari segi zahir, maka itu adalah tidaklah di sana orang tersebut pada awalnya kaya raya, namun setelah itu dihilangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak dicontohkan di dalam Al-Quran. Kemudian terkikisnya keberkahan dan kebaikan harta dari segi batin, maka hartanya masih ada dalam dirinya. Orangnya masih disebut orang kaya raya. Orangnya masih disebut orang yang ekonominya luar biasa, statusnya tinggi, jabatannya luar biasa. Namun dia sendiri yang punya harta tidak mengambil manfaat dari harta tersebut. Dia tidak pernah berinfak untuk agamanya. Dia tidak pernah di sana menggunakan harta tersebut untuk kepentingan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dia gunakan hartanya tersebut di dalam kemaksiatan. Dia gunakan daripada hartanya tersebut di dalam hal-hal yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akibat yang akan dia rasakan sangat besar nantinya ketika di negeri akhirat, di hari pembalasan yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau beramal, silahkan berbuat sesukamu, ingat akan ada hari pembalasan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Banjarmasin menyalurkan zakat dan hasil infak dari kupon Mohon 2000 kepada kaum duafa sekota Banjarmasin Kamis 2 Desember 2021. Penyaluran zakat dan infak secara simbolis berlangsung di kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, dihadiri camat dan para lurah di Banjarmasin Timur. Ketua Basnas Banjarmasin Haridwan Maskur menyatakan, tahun ini Basnas Kota menyalurkan zakat dan infak dari hasil kupon Mohon 2000 kepada 900 duafa di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Total dananya mencapai 180 juta rupiah. Mengingat penyaluran zakat ini dilakukan secara berkesinambungan, Ridwan mengaku akan terus meningkatkan hasil penghimpunan zakat dan infaknya. Bahkan mulai akhir tahun 2021 ini juga akan melakukan ekspansi ke unit pengumpul zakat atau UPZ di seluruh masjid dan langgar di Kota Banjarmasin. Distribusi zakat ini secara berkesinambungan. Di tahun-tahun yang akan datang untuk 2022 ini kita sudah melakukan beberapa terobosan dalam rangkaian salah satu ambil bagian mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi untuk meletakkan fondasi baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu tentu salah satunya aspek ekonomi. Itu satu. Yang kedua, di tahun 2022 di ujung 2021 ini kita sedang
melakukan ekspansi OPZ di seluruh masjid di Kota Banjarmasin. Jadi kalau datanya itu 209 masjid, sekarang baru tercover sekitar 100 sekian jumlah. Ya, dan kita sudah mempersiapkan papan namanya itu OPZ Banjarmasin. Dan juga kita akan merambah ke orang Banjar nyambat langgar, musala. Jumlah 5 kecamatan ada 900. Tapi hari ini sifatnya simbolis, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Basnas Kota Banjarmasin sejauh ini juga peduli terhadap dunia pendidikan dan kesehatan, seperti halnya membantu ibu hamil dan bantuan langsung tunai kepada pelajar madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah. Sementara untuk madrasah aliyah atau SMA, SMK sederajat akan kerjasama dengan Basnas Provinsi. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas benua sepekan kali ini. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Abiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda, tetap jaga kesehatan dan disiplin protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.